Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala hubungkan kita, perkenalkan kita dengan saudara-saudara kita, wabil khusus kepada orang-orang tua kita, tokoh masyarakat kita, guru-guru kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Satu kepanitiaan yang luar biasa mengajak kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah kita ini untuk sama-sama memperingati haul Sayyidi Syekh Ahmad At-Tidjani Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an. Mungkin sudah lama Al-Faqir tidak tahu ya, juga sekaligus kita hauli guru-guru kita yang telah meninggal dunia dan tokoh-tokoh masyarakat kita. Dikarenakan Al-Faqir, saya sendiri agak telat tadi datang, jadi tidak tahu dari awal penceramah hingga akhir ya, tidak mengetahui pembicaraan-pembicaraan yang telah sampai kepada kita. Oleh karena itu Al-Faqir memohon maaf karena keterlambatan. Hanya ingin menyambung silaturahmi kepada masyarakat yang ada di wilayah kita ini, di Majlis Ta'lim Nurul Zalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis taklim yang dipimpin oleh guru-guru kita ini bertambah makmur, dapat mengajak masyarakat kaum muslimin, baik kaum wanita maupun bapak-bapak, remaja, putra dan putri, untuk menghidupkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah langka bagi kaum muslimin, untuk dapat mengikuti tuntunan syariat agama yang benar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan serta panitia penyelenggara yang tadi saya minta catatan nama-namanya nggak ada, belum sampai juga nih. Jadi mohon maaf saya tidak sebutkan, sebagai tanda rasa syukur saya dapat memenuhi undangan daripada acara Haul Akbar daripada Tuan Syekh Ahmad At-Tidjani radhiyallahu ta'ala an. Mudah-mudahan mengingatnya kita akan jasa-jasa guru-guru kita, ulama-ulama kita, ini merupakan satu kebaktian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu ibadah yang mulia, karena kita bisa melaksanakan ibadah ini semuanya karena jasa-jasa daripada orang tua kita, jasa-jasa daripada guru-guru kita, jasa daripada ulama-ulama kita, sehingga kita dapat melaksanakan acara Haul Akbar. Mudah-mudahan niat yang baik yang pernah disampaikan di dalam acara malam hari ini, insya Allah ada catatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala,
yang kelak akan menjadi saksi yaumul qiyamah daripada orang-orang tua kita, guru kita, khususnya yaitu Syekh Ahmad At-Tidani radhiyallahu taala an. Kelak saatnya kita berkumpul di padang mahsyar, dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin mengambil satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan agar kita dapat bubar dari tempat ini, ada ilmu yang kita bawa, di mana Rasulullah sampaikan kepada kita, innal gabra awwalu manazilil akhirah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Kita akan masuk ke dalam kubur kita. Ya. Betapa sangat luar biasa kubur itu. Disebutkan oleh Rasulullah, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah, yaitu pos pertama, tempat singgah yang pertama, ya, daripada tempat persinggahan di akhirat. Jadi rupanya di akhirat, ya, alam kubur adalah tempat persinggahan yang pertama. Berarti nanti ada persinggahan kedua. Luar biasa. Sampai yang ketiga, yang terakhir, persinggahan kita, inna fil jannati wa imma fin nari. Ya. Jadi persinggahan kita itu nanti ada 3 etape. Yang pertama adalah kata Nabi, innal qabra, sesungguhnya kubur. Sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah, pos pertama daripada tempat singgah kita. Yang pertama adalah kubur. Ini kan belum ada yang masuk kubur, belum? Ya. Ingat, kita akan masuk kubur. Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk masuk ke alam kubur. Ya. Sebagaimana yang diberitakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an, man dahala gabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sesungguhnya orang yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, sesungguhnya orang yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra, sesungguhnya ia mengarungi lautan bila safinatin, tanpa kendaraan atau tanpa perahu. Siapa yang memungkinkan untuk dapat menyeberangi samudra tanpa dengan perahu atau kapal yang besar untuk menyeberangi lautan yang besar tersebut? Mustahil. Fayaghrik, maka dia akan tenggelam. Jadi berbahaya sekali alam kubur. Nabi sudah isyaratkan, ya, bahwa mal mayyit, bagaimana keadaan kondisi seorang yang meninggal dunia fi qabrihi, yaitu di alam kuburnya. Ya. Keadaan kondisi seorang di alam kubur seperti orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, para kiai kita, tokoh-tokoh masyarakat kita telah meninggal dunia. Apakah kita tahu kondisi keadaan mereka? Ya, maka kal mughawis katanya, seperti orang yang yaitu tenggelam, ya, seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Begitulah kondisi orang yang masuk ke alam kubur, ya, dia dalam keadaan seperti orang yang sedang mencari pertolong. Bagaimana caranya kita menolong orang-orang yang telah meninggal dunia yang masuk ke alam kubur? Beginilah cara ulama-ulama kita
dikumpulkan. Saya dengar tadi beberapa hari sudah diadakan, yaitu tahlilan, mengirimkan suratul Fatihah, dan segala sesuatu amaliyah-amaliyah yang baik dikerjakan, yang pahalanya dihadiahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Jadi Nabi beri tahu kepada kita, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah, yaitu tempat persinggahan yang pertama, tempat persinggahan akhirat yang pertama, atau dikenal pos pertama di akhirat adalah kubur. Kemudian fa inna jaminhu, seandainya orang yang masuk ke alam kubur itu selamat, ya, di persinggahannya dia akan menghadapi malaikat munkar wa nakir. Dia akan, yaitu dipertanyakan tentang keadaannya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa imamnya, siapa saudaranya, dan lain-lain. Apabila dia selamat daripada pertanyaan munkar wa nakir pada pos pertama, yaitu di alam kubur, fama ba'dahu aisara minhu, maka setelah pos pertama, maka dia akan memasuki pos kedua lebih mudah daripada pos yang pertama. Ini kira-kira nih mudeng nggak nih ya? Kalau kita lepas daripada soal munkar wa nakir, maka untuk masuk kepada pos kedua, persinggahan kedua, di mana persinggahan kita yang kedua, yaitu padang mahsyar. Kita akan menghadapi huru-hara yang sangat luar biasa. Berkumpulnya manusia yang jumlah tidak terhingga, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dikumpulkan di suatu tempat, kita di padang mahsyar, ya. Kondisi yang menyedihkan melihat manusia, tidak ada selembar pakaian pun di tubuh kita, nggak ada satu benang pun di tubuh kita, semuanya manusia dalam keadaan telanjang. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kok bisa begitu Ustaz? Semua aurat orang kelihatan. Siapa yang mau melihat aurat? Sedangkan dia dalam keadaan ketakutan. Apakah dia akan selamat masuk ke dalam surga, atau dia celaka masuk ke dalam neraka jahanam? Maka orang yang selamat di dalam pos yang pertama menghadapi soal munkar wa nakir, dia menghadapi soal munkar wa nakir, dia selamat, maka akan lebih mudah dia akan selamat pada pos yang kedua, yaitu ketika kita disoal oleh Allah, ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimizan, ditimbang, ya, dan seterusnya sampai kita melewati siratal mustaqim. Maka semuanya akan mudah apabila pos pertama kita selamat. Jadi semuanya ada persiapannya. Kira-kira siap nggak kalau besok Allah panggil kita? Ini kelihatannya sepi nih. Ibu-ibu kelihatannya ngantuk nih. Kira-kira kalau besok Allah panggil kita, siap nggak? Bagaimana persiapan seorang yang akan menghadapi kematian? Kapan saja dia siap. Nabi memberitahu, al-mautu jisrun yuwassilul habiba ilal habibi. Kematian itu adalah jembatan. Kematian itu adalah wasilah atau jembatan yang menghubungkan suatu, ya, yuwassilul habiba, yang menghubungkan seorang kekasih. Siapa yang dimaksud kekasih? Allah ciptakan hambanya. Itu hamba artinya adalah kekasih. Ini kita hamba Allah bukan nih? Ini sepi beritanya nih. Kita hamba Allah bukan nih? Berarti kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang hamba,
berarti kita masuk di dalam kelompok kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak kita jadi kekasih Allah? Mau tidak mau. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suratul Isra dikatakan, ya subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya. Siapa yang diperjalankan hambanya? Siapa hambanya itu? Kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ambil bagian. Kalau nabinya Allah jadikan kekasih, umatnya harus jadi kekasih. Cara untuk kita berjumpa dengan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kematian. Jadi orang yang mati itu, ya, kematian itu merupakan jembatan yang menghubungi seorang kekasih yaitu hamba Allah kepada kekasihnya yaitu Allah. Berarti kita akan berjumpa dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tinggal pertanyaannya, pantas tidak kita menjadi kekasih Allah? Ya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, ya, dua jalan Allah berikan kepada kita. Saya akan ilustrasikan dulu. Tahu nggak sih arti jembatan? Ya, ini kan ada jembatan tuh ya, yang menghubungkan satu wilayah kepada wilayah yang lain. Pemerintah Depok membangun jembatan yang luar biasa. Kita bisa yaitu ke arah kemana tadi tuh? Ya, harus kita lalui jembatan. Sampailah kita ke tempat yang kita tuju. Ya. Jembatan itu berarti jembatan itu dibuat ada besinya tidak? Ada batu splitnya tidak? Ada pasirnya, ada besinya dan macam-macam untuk menjadi kokoh itu jembatan. Sehingga orang yang membangun jembatan dia dapat menyeberangi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Tadi dikatakan oleh Nabi kematian itu adalah jembatan yang menghubungkan seorang kekasih kepada kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau jembatan di alam dunia bahannya kita bisa ambil dari mana? Kalau jembatan di alam dunia bahannya kita dapati dari mana? Pasti dari material, ya. Dari material kita ambil. Bagaimana kita membuat jembatan untuk berjumpa dengan Allah? Nggak ada jalan lain untuk umat Nabi Muhammad untuk membangun jembatan yang kokoh yang kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya bisa diambil dari mana? Kalau bahan bangunan jembatan di dunia itu diambil dari material. Tapi kalau jembatan untuk menghubungi Allah kita ambil dari mana? Duduklah Anda di majalisil ilm, di tempat diajarkannya ilmu agama, apakah itu pesantren, apakah itu madarisil islamiyah, apakah itu ma'had atau majlis-majlis taklim. Datanglah Anda, raihlah yaitu bahan-bahan untuk membangun jembatan berhubungan dengan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada guru-guru kita, tolong ajarkan jembatan tersebut. Bagaimana membuat kokoh jembatan yang kita akan berjumpa dengan Allah. Allah berikan jalan untuk umat Nabi Muhammad membangun jembatan, yaitu dua rukun. Rukun iman dan rukun berarti bahan untuk membangun jembatan untuk berjumpa dengan Allah ada 11 macam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Itulah bahan jembatan yang kokoh untuk kamu saatnya kembali
kepada Allah, kita masuk ke liang lahat, ke alam kubur, kita sudah membangun jembatan, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan rukun iman dan rukun Islam agar kita selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai di sini paham nggak ya? Saya bukan penceramah, salah kalau orang ngundang saya ceramah. Saya guru di madrasah, saya guru di majlis taklim. Jadi cara penyampaian saya sebagaimana seorang guru. Ya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ya, pelajari bahan-bahan jembatannya dulu. Karena Nabi kasih tahu al-mautu jisrun, kematian itu adalah jembatan. Yuwassilul habiba ilal habibi, yang menghubungkan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah. Ya, jadi jangan buru-buru kepengen mati. Minta sama Allah, ya Rabb, jangan matikan aku sebelum aku mampu membangun jembatan untuk berjumpa denganmu. Bagi mereka, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, guru-guru kiatim, guru-guru kita, muallimin kita, ya, khususnya yaitu Maulana Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala an. Beruntung sekali mereka telah membangun jembatan, mereka telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa Ustaz? Buktinya apa orang dikatakan bisa berjumpa dengan Allah? Datanglah malaikat munkar wa nakir. Kalau kita biasa ngiring jenazah ke alam kubur, ada orang yang mentalkirkan. Ketika seorang guru mentalkinkan, mengajarkan kepada orang yang telah meninggal dunia, idza ja'akal malakani, apabila datang dua malaika, yaitu malaikat munkar wa nakir, yas'alani, keduanya ya bertanya kepada Anda, kepada kamu, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka, dan seterusnya. Ya, datang tuh malaikat munkar wa nakir. Serem nggak malaikat munkar wa nakir? Ini belum pernah ketemu munkar wa nakir kan? Luar biasa mengerikan. Ya, kaku, kasar, keras. Tapi kalau Anda sudah membangun jembatan untuk berjumpa dengan Allah dengan persiapan bahan-bahan yang cukup, telah dibangun kokohnya jembatan tersebut, maka malaikat munkar wa nakir akan datang dengan senyumnya, dengan wajah yang begitu indah, menyerupai guru-guru kita. Boleh juga dia menyerupai orang yang kita cintai, apakah dia itu orang tua kita dan lain-lain. Maka malaikat munkar wa nakir akan merubah ya keadaannya, kondisi fisiknya berubah dengan orang yang kita cintai, sehingga kita berjumpa dengan malaikat munkar wa nakir, ya, kondisi kita tidak merasa takut kedatangan malaikat munkar wa nakir. Siapa tuh orang yang nggak takut dengan malaikat munkar wa nakir? Orang yang telah membangun jembatan yang dapat menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dilanjutkan. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asad minhu. Seandainya pos pertama dia enggak selamat, ditanya tentang Tuhannya dia enggak tahu, ya, man rabbuka dia enggak tahu, siapa Tuhanmu, kata malaikat munkar wa nakir. Aku enggak tahu. Aku enggak diajarkan oleh ayah ibuku mengenai tentang ketuhanan. Celaka benar ini orang. Ya Allah, dia enggak selamat, baru satu soal. Dia enggak selamat, maka dia akan mendapatkan siksa di alam kubur sampai datangnya yaumul qiyamah. Faman lam yanju minhu, siapa orang yang enggak selamat di pos pertama yaitu di alam kubur, fama ba'dahu, maka setelah itu, setelah pos pertama
ya, asad minhu, lebih keras lagi siksa Allah, ya, yang akan Allah lakukan pada pos kedua, yaitu di padang mahsyar kelak. Jadi hidup kita jangan tenang-tenang, persiapkan diri kita, silahkan kita berusaha, kita bekerja, jangan pernah lepas di hati kita hubungan kepada Allah, ya. Perbanyaklah zikrullah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah salawat. Sambil bekerja, sambil berdagang, sambil bekerja apapun, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh penjelasan yang panjang, gak bisa dalam waktu singkat seperti ini. Duduklah Anda di majalisil ilm, minta kepada guru Anda tolong ajarkan 11, yaitu bahan-bahan bangun jembatan yang menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat kembali ke rahmatu. Kita nggak tahu umur kita besok masih ada apa tidak, ya. Jadi pelajari rukun iman. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat dan seterusnya. Begitu juga rukun Islam. Ya Allah, luar biasa. Ya, kalau kita sudah pelajari, nikmat kita menjadi orang Islam, bangga kita dengan orang Islam. Tetapi umat Islam sekarang nggak bangga dengan agamanya, nggak bangga dengan Tuhannya, nggak bangga dengan nabinya. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah, nggak kenal nabinya, nggak kenal syariatnya. Oleh karena itu, supaya kita berbangga-bangga, ya, kenalkanlah yaitu bahan-bahan jembatan yang dapat menghubungkan kita kepada Allah. Ini kepengen dilanjutkin, tapi waktunya sudah jam 11 nih. Wah, jam 1. Ya. Jadi memang luar biasa. Pertemuan ini nggak cukup sekali. Insya Allah nanti tahun yang akan datang akan kita undang, yaitu ulama-ulama kita khususnya yang ada di Depok, untuk dapat menjelaskan tentang hal kubur. Ya, saya hanya sedikit, yaitu memberi batasan bahwa bahan-bahan untuk kita senang di alam kubur, bangunlah jembatan yang menghubungkan kita kepada Allah. Kalau kita sudah bisa berhubungan, yaitu berjumpa dengan Allah, kira-kira munkar wa nakir berani nggak merengut sama kita? Kira-kira begitu sudah. Makanya orang yang punya bahan nggak akan diganggu. Orang yang punya bahan nggak diganggu. Seperti ulama-ulama kita, aman dia pulang, karena dia sudah membangun jembatan. Siapa yang bisa mengganggu? Tapi kalau kita nggak punya jembatan, kita pengen berjembat dari tempat orang lain, ya bisa diganggu sama malaikat munkar wa nakir. Ente bukan jembatan ente, nggak bisa ente lewat situ. Bisa dibetot kalau bahasa kita. Ya, oleh karena itu bangun jembatan mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, jangan merasa diri kita masih muda, masih gagah, kematian kapan saja bisa tiba. Lihat peperangan, ya, Iran dengan Israel dan Amerika. Lihat anak-anak kecil belum kenal apa-apa sudah mati. Jangan nunggu tua kita, ya, kalau Allah sudah berkehendak akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan bangsa kita, Allah selamatkan warga masyarakat yang punya perhatian besar kepada guru-gurunya, kepada tokoh-tokohnya, sehingga mampu menciptakan, mengadakan satu peristiwa yang sangat besar untuk diadakan haul bersama. Insya Allah mudah-mudahan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.